Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1 S1 Nah, pada video untuk mata kuliah pengenalan pola, saya akan melanjutkan codingan kita yang pada sebelumnya itu di bab klasifikasi. Oke, kita langsung saja ke codingannya. From sklearn dataset import fetch OpenML dan fetch OpenML. Nah, MNIST itu sama dengan fetch OpenML MNIST 784, ini versionnya itu 1. Kemudian MNIST.k. Nah, from sklearn dataset import fetch OpenML ini, dia itu mengimport fungsi dari fetch OpenML dari pustaka sklearn dataset untuk mengambil dataset dari OpenML. Kemudian MNIST ini fetch OpenML MNIST baris kedua ini dia mengunduh dataset MNIST versi 1 dataset gambar tulisan tangan angka dari OpenML, kemudian menyimpannya dalam data variabel MNIST. Yang ketiga ada MNIST case. Ini dia akan menampilkan kunci-kunci yang tersedia dalam objek MNIST yang berisi informasi tentang dataset tersebut. Oke, lanjut ke kode berikutnya. X, Y sama dengan MNIST data, MNIST target. Nah, setelah tadi kita menampilkan direct key-nya atau kata kuncinya, kemudian pada codingan selanjutnya, pada codingan ini, perintah escape ini dia akan menampilkan dimensi dari array fitur X yang berisi data citra pada dataset MNIST. Ini berfungsi untuk mengetahui jumlah contoh dan jumlah fitur pada dataset tersebut. Oke, kita coba jalankan. Oke, hasilnya 7000,7,84. Nah, kemudian lanjut lagi Y-shape. Setelah tadi kita mengetahui accept-nya, nah, Y-shape ini dia adalah atribut dari Python, terutama pada NumPy atau Pandas itu yang digunakan untuk mengembalikan dimensi atau bentuk array dari data frame. Kemudian lanjut lagi kita ke codingan berikutnya, itu ada import matplotlib as-mpl import matplotlib.pyplot import matplotlib as-mpl import matplotlib.pyplot as-plt pyplot plt, kemudian sum digit itu sama dengan x dot ilog 0 dot values. Kemudian sum digit image itu sama dengan sum
digit shape some digit reshape 8,28. Kemudian plt dot im solve some digit image, kemudian koma CMap binary plt dot axis image some digit dot axis off, kemudian plt dot solve. Nah, jelaskan sedikit, import matplotlib as mpl ini dia mengimport library matplotlib dengan alias mpl. Kemudian import matplotlib pilot SPLT ini dia mengimport model pilot matplotlib dengan alias PLT. Kemudian ada some digit SILOG ini dia mengambil nilai array dari baris pertama dataset X. Kemudian ada some digit email dengan ukuran 28x28 gambarnya. Setelah itu ada PLTM solve. Di sini akan menampilkan gambar dengan skala warna hitam putih. Ini dia gambarnya. Kemudian PLT axis of tadi dia akan menyembunyikan sumbu X dan Y pada tampilan gambar. Sehingga dia akan menampilkan PLT solve-nya akan menampilkan gambar di jendela outputnya. Kemudian kita lanjut lagi ke Y. Ini dia akan mengambil label atau target dari data pertama dalam dataset Y. Kemudian kita buat lagi untuk tipenya. Kita akan lihat tipe Y0. Nah, ini 5 tadi mengambil labelnya. Kemudian kita akan lihat lagi. Ini dia akan mengembalikan tipe data dari elemen pertama dalam Y yang bisa berupa integer, kemudian string, tapi di sini datasetnya adalah string. Kemudian kita lanjut lagi import numpy as np. Dia ini akan mengimport library dari numpy dan memberinya alias np untuk manipulasi array dan operasi numerik. Kemudian kita buat lagi y sama dengan y.as tipe. Ini np-nya .uint-nya 8. Nah, ini dia mengkonversi elemen dalam array Y ke tipe data unsigned 8-bit integer. Kemudian kita lanjut lagi untuk kode xtrain, xs xtrain, xtest, ytrain, ytest. Itu sama dengan x
60.000. Kemudian koma X 60.000. Koma Y 60.000. Koma Y 60.000. Oke. Seperti ini, saya akan coba jalankan. Nah, ini kode ini dia akan membagi dataset menjadi data pelatihan X-train, Y-train, dan data pengujian X-test, Y-test. Dengan 60.000 sampel yang digunakan untuk pelatihan dan sisanya untuk pengujian. Kemudian kita lanjut lagi untuk membuat label biner Y-train. Y-train 5 itu sama dengan Y-train sama dengan 5. Kemudian Y-test 5 itu sama dengan Y-test sama dengan 5. Nah, ini untuk membuat label biner untuk klasifikasi angka 5, di mana Y-train 5 ini dia akan bernilai true jika elemen di Y-train itu ada 5, dan false jika bukan. Kemudian untuk Y-test 5 ini dia akan bernilai true jika elemen di Y-testnya itu juga adalah 5 dan false jika bukan. Kemudian kita buat lagi Y-train 5 untuk menampilkan 5 elemen pertama dari array Y-train tadi. Y-train 5. Oke. Untuk menampilkan elemen pertama dari array Y-train berupa nilai true ataupun false tergantung apakah label angka tersebut adalah 5 atau bukan. Oke, ini adalah tampilannya. Kemudian kita lanjut lagi untuk Y-test-nya. Y-test Nah, ini dia akan menampilkan 5 elemen pertama dari Y-test yang berupa true jika labelnya 5 dan false jika bukan. Oke, kita lanjut lagi untuk melatih classifier stochastic. Di sini kita buat from sklearn.linear model import sgd classifier, kemudian sgd.clf sama dengan sgd classifier. Ini random state-nya itu sama dengan 42. Kemudian sgd.clf.fit X-train Y-train 5. Train Y-train 5. Nah, kode ini dia akan melatih classifier stochastic gradient descent atau SGD itu untuk mendeteksi angka 5. Di sini ada from sklearn import model ini digunakan untuk mengimport model dari sklearn, kemudian random state ini untuk hasil yang konsisten, kemudian SGD CLF fit ini dia untuk melatih model SGD classifier tadi menggunakan data latih X-train dengan label biner Y-train 5 atau true angka 5
true untuk angka 5 dan false untuk angka lainnya. Oke, tampilannya kita lanjut lagi. SGD CLF dot predict sum digit. Ini memprediksi label untuk gambar sum digit dengan model SGD classifier yang telah dilatih tadi. Dia mengembalikan hasil apakah gambar tersebut dianggap sebagai angka 5 true atau bukan false. Di sini adalah array true. Yang ini gambarnya 5. Oke. Lanjut lagi kita ke melakukan cross validation from sklearn.model selection import cross val score cross val score itu SGD CLF xtrain ytrain 5, CV-nya itu sama dengan 3, scoring akurasi. Jadi ini akan melakukan cross validation untuk mengevaluasi kinerja model SGD classifier tadi. Di sini ada from sklearn selection import cross validation untuk mengimpor fungsi cross-nya ini untuk melakukan validasi silang. Kemudian ada cross val score-nya di sini untuk menjalankan cross validation tadi dengan 3 lipatan CV3 pada data latih xtrain dan labar biner ytrain 5 menggunakan scoring akurasi sebagai matriks evaluasi. Di sini hasilnya nanti adalah array yang berisi skor akurasi untuk masing-masing lipatan. Kita lanjut lagi ke kode selanjutnya yaitu from sklearn base import kemudian ada base estimator. Ini adalah untuk mengimpor kelas dari base estimator dari scikit-learn untuk membuat estimator custom. Kemudian lanjut lagi ke kelas never 5 classifier base estimator. Base estimator def fit self, x, y itu sama dengan known. Ini kemudian kita lanjut lagi. Return self, kemudian ada lagi def predict self, x. Karena belum, kita lanjut dulu. Return np tadi np
dot zeros len x, 1, div tipe sama dengan bold. Nah, tadi sudah jalankan hasil cross validation-nya adalah seperti ini. Setelah itu kita jalankan kode untuk classifier custom bernama never5 classifier. Ini yang selalu memprediksi bahwa setiap gambar itu bukan angka 5. Kemudian lanjut lagi ke kode berikutnya, yaitu never melakukan cross validation pada model never5 classifier tadi. Never CLF itu sama dengan never 5 classifier. Ini untuk membuat instan dari never 5 classifier. Kemudian ada crossval score never 5 CLF, xtrain, ytrain 5 CV sama dengan 3, scoring sama dengan akurasi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dia akan melakukan cross validation-nya. Di sini model never classifier ini akan selalu memprediksi false, bukan angka 5, sehingga hasilnya menunjukkan akurasi model tersebut yang seharusnya cukup rendah jika datasetnya itu berisi cukup banyak angka 5. Kemudian kita lanjut lagi dari from scalar dot model selection import cross val predict ya ini akan mengimpor fungsi crossval predict dari modul scalar model selection yang digunakan untuk melakukan prediksi silang cross validation tadi. Kemudian lanjut lagi ytrain pred sama dengan cross val predict sgd clf xtrain ytrain 5, CV-nya itu sama dengan 3. Oke, dia ini akan melakukan prediksi silang dengan model SGD CLF pada data latih xtrain dan label binary ytrain 5 menggunakan 3 fold cross validation lalu menyimpan hasil prediksinya dalam ytrain pred. Kemudian kita coba lagi ytrain pred dot shape. Ini akan menghasilkan len ytrain 5 yaitu array 1D dengan jumlah elemen yang sama dengan jumlah sampel dalam ytrain 5. Kemudian 6000 hasilnya. Kemudian kita coba lagi untuk train pred 5.
Oke. Hasilnya untuk menampilkan 5 prediksi pertama dari dalam bentuk arrays. Kemudian lanjut lagi from sklearn dot matrix import confusion matrix. From sklearn dot matrix import confusion matrix ini dia menghitung dan menampilkan confusion matrix yang membandingkan label asli YTRN 5 dengan prediksi prediksi YTRN confusion matrix YTRN 5, kemudian YTRN red. Nah, confusion ini menghitung dan menampilkan angka tadi. Oke, setelah tampil seperti ini, kita lanjut lagi untuk YTRN perfect prediction sama dengan YTRN 5. Kemudian confusion matrix YTRN 5, YTRN predict YTRN pred perfect prediction. Ini adalah kode untuk menyalin label YTRN ini menyalin label asli YTRN ke dalam YTRN perfect prediction sehingga prediksinya 100% benar. Kemudian ada confusion matrix YTRN 5 ini perfect prediction. Dia YTRN 5 untuk memprediksi. Oke, kita ulang lagi YTRN perfect prediction. YTRN sama 5. Kemudian confusion matrix YTRN 5, YTRN pred train perfect prediction. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk from sklearn dot matrix import precision score, recall score, kemudian bawah lagi itu untuk precision from sklearn dot matrix import precision score, recall score, precision score, kemudian recall, kemudian recall score. Oke, kita lanjut precision score YTRN 5, YTRN pred. Ini menghitung precision score
yaitu rasio antara true positif TP dan jumlah total prediksi positif TP plus FP yang menunjukkan seberapa akurat model dalam mengklasifikasikan sampel sebagai positif. Kemudian kita lanjut lagi recall score ini untuk menghitung recall yaitu rasio antara true positif dengan jumlah total aktual positif. Recall score Y train 5, Y train prediksi yang kita jalankan. Kemudian lanjut lagi ke codingan selanjutnya itu from sklearn dot matrix import F1 score. Kemudian F1 score Y train 5, Y train red. Oke, kita jalankan ini untuk menghitung F1 score yaitu rata-rata harmonik dari precision dan recall. From sklearn dot matrix import F1 score. Oke, hasilnya 0,72. Kemudian kita akan melakukan hitung skor keputusan, yaitu Y-score sama dengan SGD CLF dot decision function CLF function sum digit Y-score. Menyimpan skor keputusan. Oke, setelah itu kita coba lagi threshold. Threshold itu sama dengan 0 untuk menetapkan ambang batas sebesar 0 untuk menentukan klasifikasi. Kemudian ada Y sum digit spread itu sama dengan Y-score lebih besar dari threshold. Nah, ini untuk membandingkan Y-scores dengan threshold. Jika lebih besar dari 0, hasilnya true positif. Jika tidak, hasilnya false negatif. Oke, kemudian kita buat lagi threshold 8000. Threshold itu 8000. Ini Y sum digit spread itu sama dengan Y-score itu lebih besar dari threshold. Kemudian untuk sum digitnya sum digit rate-nya itu adalah seperti ini. Dia ini akan mengubah ambang batas klasifikasi menjadi 8000. Hasilnya false, negatif.
karena ambang batasnya sangat tinggi. Kemudian Y-score lakukan cross validation setelah ini. Oke, itu sama dengan cross val predict, kemudian SGD, CLF, Xtrain, Ytrain, 5, CV3, ini method itu sama dengan decision function. Hasilnya adalah di Y-scores ini akan menyimpan skor keputusan dalam Y-score yang nantinya dapat digunakan untuk mengatur threshold yang berbeda dalam klasifikasi. Kemudian kita lanjut lagi from sklearn. Dot matrix import precision. Import precision recall curve. Kemudian precision, recall, threshold, kemudian itu sama dengan precision, recall, curve, Y-train, 5, Y-score, recalls, oke, dan hasilnya jalan seperti biasa. Kemudian kita lanjut membuat plot yang menunjukkan bagaimana precision dan recall itu berubah terhadap Oke, kita lanjut lagi untuk codingan berikutnya, yaitu ada depth plot precision recall threshold ini. Fungsinya dia untuk menggambar precision atau garis biru putus-putus terhadap threshold. Kemudian ada PLT plot threshold recalls yang ini -1. Kemudian B label precision ini digunakan untuk menggambar tadi. Kemudian ada G label recall yang ini dia digunakan untuk menggambar recall garis hijau solid terhadap threshold. Kemudian ada precision, kemudian ada PLT soft, nanti dia akan menampilkan plot. Kemudian setelah kita jalankan dia ini sorry. Kita lanjut setelah tadi menampilkan grafiknya, kita lanjut lagi untuk ke codingan berikutnya di sini untuk menampilkan grafik lagi. Kemudian kita lanjut lagi pada codingan berikutnya, yaitu threshold 90 precision. Sama dengan threshold NP argumen. Ini dia untuk membuat array boolean yang menandai posisi di mana precision itu mencapai atau melebihi 90%. Kita jalankan dan begini.
Kemudian untuk YTrain Pred 90 ini dia akan membuat prediksi baru YTrain Pred 90 di mana sampel itu diklasifikasikan sebagai positif true hanya jika skornya yaitu Y-scores mencapai atau melebihi threshold 90 precision yang memastikan precisionnya minimal 90%. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke precision score YTrain 5, YTrain Pred 90. Nah, kode ini dia menghitung recall score yang train Pred 90 yang menunjukkan seberapa banyak sampel positif yang berhasil dideteksi oleh model setelah menerapkan threshold 90 precision tadi. Kemudian ada lagi recall score YTrain ini, kemudian ada from Sklearn matrix import Prof curve ini dia akan menghitung VPR, TPR, dan threshold berdasarkan satu skor keputusan skornya tadi. FPR itu array berisi false positive rate untuk setiap threshold, kemudian TPR itu array berisi true positive rate untuk setiap thresholdnya. Nah, threshold itu sendiri adalah array berisi nilai threshold yang digunakan untuk menghitung FPR dan TPR. Ini grafiknya. Kemudian kita lanjut lagi ke from Sklearn matrix import out score. Nah, di sini dia untuk menghitung area under the rock curve. Kemudian dia juga menghitung rock score-nya itu ukuran seberapa baik itu model dapat membedakan antara kelas positif dan negatif. Kemudian ada from Sklearn assemble import random forest classifier. Nah, di sini dia digunakan untuk membuat model klasifikasi berbasis pohon keputusan. Kemudian ada forest CLV, di sini dia untuk membuat instance dengan random state-nya 42 agar hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian ada Probas Forest Cross-Fault Prediction digunakan untuk melakukan 3 fault cross-validation dan mengembalikan probabilitas prediksi untuk setiap sampel dalam X-train di mana setiap nilai dalam Probas Forest itu berisi 2 probabilitas untuk kelas negatif dan positifnya. Kemudian ada juga Scores Forest, Probas Forest di sini dia digunakan untuk mengambil probabilitas kelas positif dalam hal ini kelas 1 dari Probas Forest karena proba itu dia mengembalikan 2 nilai probabilitas untuk setiap sampel kelas 0 dan kelas 1. Di sini juga ada FPR, TPR Forest. Jadi FPR itu false positive rate untuk berbagai threshold sama seperti tadi. Kemudian ada juga PLT plot yang diberi label SGD. Dia ini menggambarkan rock curve untuk model SGD classifier dengan garis biru putus-putus B dan label SGD. Kemudian ada juga PLT rock curve di sini untuk memanggil fungsi plot rock curve untuk menggambar rock curve dari model random forest. Kemudian ada PLT legend menambahkan legenda di pojok kanan. Kemudian kita lanjut lagi ke rock out score di sini untuk menghitung nilai outcross untuk model random forest-nya. Seberapa baik model itu bekerja. Kemudian kita lanjut lagi from Sklearn .svm import SVC. Ini adalah mengimport super vector classifier SVC dari Sklearn.svm yang merupakan model klasifikasi berbasis super vector mesin atau SVM. Kemudian di bawahnya ada SVM CLF itu sama dengan SCV. Oke. Ini membuat instan SCV dengan pengaturan default. Kemudian ada SVM CLF .fit Xtrain, YTrain.
Dia melatih model SVM menggunakan data latih X-train dan label Y-train. Kemudian ada SVM CLF Predict. Sum digit. Untuk memprediksi kelas dari sum digit, mengembalikan label yang diprediksi, misalnya 0 atau 1 tergantung pada dataset yang kita gunakan ini. Oke, sorry. SVM CLF SVC. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk melihat lagi tadi. Setelah itu kita jalankan dan tampilannya seperti ini. Array 5 data type int 8. Kemudian ada sum digit score. SVM CLF decision function sum digit. Dia digunakan untuk menghitung decision score untuk sum digit yang menunjukkan tingkat keyakinan model SVM terhadap kelas yang diprediksi. Kemudian ada lagi NP-arg sum digit score. Dia digunakan untuk mengembalikan indeks kelas dengan skor tertinggi, yaitu kelas yang diprediksi oleh model SVM untuk sum digit. Di sini hasilnya adalah np.integer 64. Kemudian lanjut lagi, SVM classes di sini digunakan untuk mengembalikan array berisi daftar semua kelas yang dikenali oleh model SVM. Kemudian ada lagi from skillan multiclass import di sini untuk melatih model 1vs rest of SVM itu untuk klasifikasi multiclass. Kemudian ada len of VR class estimator. Ini digunakan untuk mengembalikan jumlah model SVM yang dilatih dalam pendekatan 1vs rest yang sama dengan jumlah kelas dalam Y-train. Kemudian ada juga SGD CLF Fit X-train Y-train. Ini untuk melatih model SGD classifier menggunakan data latih X-train fitur dan Y-train label. Kemudian lanjut lagi ada SGD CLF decision function. Di sini digunakan untuk mengembalikan skor kepercayaan model untuk setiap kelas sebelum dikonversi menjadi label prediksi. Ada juga cross validation score yang sedang dijalankan saat ini. Dia digunakan untuk melakukan cross validation sebanyak 3 kali. Sini makanya CV-nya ditulis 3, mengevaluasi akurasi model SGD CLF pada data latih X-train dan Y-train, dan mengembalikan skor akurasi untuk setiap lipatan fault. Kemudian untuk from skillan standard scalar sini, dia akan menstandarisasi fitur. Kemudian standar scalar ini dia untuk digunakan untuk normalisasi data. Kemudian ada X-train scalar.fit transform X-train S tipe ini dia digunakan untuk memastikan X-train itu bertipe float 64 karena beberapa algoritma machine learning dia memerlukan tipe data ini. Nah, kemudian scalar fit transformat itu dia untuk fitnya menghitung mean dari standar deviation dari X-train. Kemudian ada transform itu dia untuk menerapkan normalisasi standarisasi mean sama dengan 0, std-nya itu 1. Nah, pada X-train kemudian hasilnya itu adalah X-train skelet, yaitu X-train yang telah distandarisasi tadi. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang terakhirnya dia itu untuk sama seperti ini. Sorry. Cross val score SGD
CLF, Xtrain, Scarlett, kemudian Y-Train, CP-nya itu sama dengan 3, scoringnya sama dengan akurasi. Nah, ini hasilnya nanti dia akan melakukan cross validation sebanyak 3 kali, CV-nya 3, sama seperti tadi untuk mengevaluasi model SGD CLF menggunakan data yang sudah distandarisasi. Kemudian untuk metrik akurasinya, scoring akurasi itu untuk menilai performa model pada setiap poll. Kemudian ada 3, mengembalikan array dengan 3 skor akurasi untuk setiap fault. Oke. Mungkin ini karena jaringan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, mungkin ini saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.